Lionel Messi yang dengan bangga telah membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 juga kerap membawa Argentina pada keriuhan kota. Lautan manusia memenuhi sekujur kota hingga memakan korban. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Jalanan di ibu kota Argentina telah dipenuhi jutaan penduduk yang bergembira atas kemenangan dan kepulangan Lionel Messi beserta teman-temannya. Hari itu juga bertepatan sebagai hari libur nasional. Drama luar biasa di final Piala Dunia 2022 yang menghasilkan juara baru yakni Argentina disambut gegap gempita oleh para pencinta sepak bola. Laga antara Argentina dan Prancis disebut-sebut sebagai final terbaik di sepanjang sejarah Piala Dunia. Di kota Buenos Aires, Argentina, lautan manusia memenuhi jalanan demi merayakan keberhasilan negara mereka menjadi juara yang terakhir kali diraih di tahun 1986. Namun, kemenangan Argentina bukan satu-satunya momen bersejarah di Piala Dunia 2022. Sementara Lionel Messi tak hanya mampu mengantarkan Argentina menjadi yang terbaik di dunia sepak bola, Messi juga mencatatkan beragam rekor pribadi dalam keikutsertaannya di ajang Piala Dunia. Situasi itu membuat Lionel Messi dan para pemain Argentina lainnya akhirnya harus dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Menyalur The Guardian. Peristiwa ini terjadi setelah jutaan orang membuat bus beratap terbuka Argentina terhenti. Laporan menunjukkan 18 orang terluka dalam merayakan kemenangan. Bahkan ada video menunjukkan salah satu penggemar berusaha masuk ke dalam bus tim. Namun parade kemenangan tim yang direncanakan akan menempuh jarak 50 mil setelah keberangkatan dari lapangan Asosiasi Sepak Bola Argentina dihentikan sebelum mencapai titik demi keamanan. Sementara itu, banyaknya orang yang berkerumun di sekitar Obelix, salah satu monumen yang paling terkenal di Buenos Aires. Dalam sejumlah video yang beredar, banyak muncul pelanggaran keamanan. Salah satunya saat supporter bersukaria turun dari jembatan penyeberangan dan menjatuhkan diri ke dek terbuka yang ditempati oleh pemain dan staf Argentina. Evakuasi itu sendiri dikonfirmasi oleh Presiden AFA, Claudio Tapia. Ia mengungkapkan bahwa skuad Argentina justru kecewa karena tidak bisa melanjutkan parade seperti yang diinginkan, alih-alih ketakutan dengan ancaman keamanan di rute tersebut. Tayangan televisi menunjukkan kerumunan besar menunggu di sekitar Obelisk, sementara lebih banyak warga mengambil alih jalan raya untuk melihat sekilas juara dunia mereka. Momen penyambutan ini disebut menjadi yang terbesar dalam sejarah, di mana diperkirakan 4 juta orang berkumpul di area tersebut. Tim Argentina sendiri telah tiba pada Selasa 20 Desember dini hari di Bandara Ezeiza. Meskipun waktu menunjukkan pukul 3 dini hari waktu setempat, namun ribuan orang sudah menunggu dengan spanduk, bendera, dan suar. Mereka melolong gembira menyambut kemenangan Argentina, di mana negara tersebut terakhir menjadi juara pada 36 tahun lalu. Sekitar tengah hari, jutaan orang telah berkumpul di pusat kota Buenos Aires. Dengan jalan-jalan utama ditutup untuk pawai, orang-orang mengangkat spanduk Lionel Messi dan mendiang Diego Maradona, memainkan alat musik atau memanjat tiang lampu atau halte bus. Ibu kota Argentina telah bertransformasi menjadi mode pesta sejak kemenangan dramatis melawan Prancis. Situasi itu telah menghibur Argentina yang tengah sengsara karena masalah ekonomi dan menghadapi tingkat inflasi tertinggi di dunia. Perayaan kemenangan Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022 berubah menjadi petaka. Pawai para pemain Argentina berubah menjadi arena bentrok antara polisi dengan sejumlah supporter. Sejumlah supporter tampak melempar botol dan benda-benda tumpul lainnya ke arah polisi. Pihak kepolisian pun sampai harus tembakkan gas air mata ke arah supporter. Mengutip dari laporan The Sun, kekacauan yang terjadi di perayaan kemenangan Argentina mengakibatkan 1 orang tewas dan bocah 5 tahun mengalami koma. Menurut keterangan pejabat terkait,
korban yang meninggal dunia akibat terjatuh dari atap sebuah mobil saat melompat-lompat merayakan kemenangan Argentina. Sementara itu, bocah 5 tahun yang alami koma disebabkan alami cedera di kepala. Bocah 5 tahun itu mendapat cedera setelah sebongkah marmer jatuh dan menimpa kepala korban. Momen perayaan kemenangan Argentina di Buenos Aires berubah jadi kerusuhan massal saat mendekati malam waktu setempat. Dari rekaman video yang tersebar di laman sosial media, seorang polisi harus berlindung dari serangan para supporter. Sejumlah supporter bertindak beringas saat momen perayaan kemenangan Argentina. Mereka melempari para petugas kepolisian dengan batu-batu, petasan, dan benda tumpul lainnya. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran harus berusaha menyelamatkan seorang penggemar yang berusaha membuka pintu Obelix setinggi 253 kaki di Buenos Aires. Menurut laporan media lokal setempat, akibat kerusuhan di perayaan kemenangan Argentina, pihak kepolisian telah menangkap 13 perusuh. Sementara itu, 8 petugas kepolisian mengalami luka-luka. Sebuah monumen yang menjadi ikon kota Buenos Aires, Argentina, yakni Obelix, menjadi lautan manusia. Obelix juga kerap kali disorot lantaran dinilai unik. Tak hanya jutaan orang yang hadir, monumen Obelix juga menerima sorotan. Lantas, seperti apa fakta-fakta menarik dari bangunan di Buenos Aires ini? Monumen Obelix yang juga dinamai Obelisco de Buenos Aires diresmikan pada tahun 1936, tepatnya untuk memperingati 4 abad Buenos Aires. Adapun ibu kota negara Argentina ini didirikan pada 1536. Buenos Aires merupakan kota yang menjadi titik utama di mana bendera Argentina pertama kali dikibarkan. Sementara desain monumen Obelix dirancang oleh seorang arsitek bernama Alberto Prebisch. Proses pembangunan monumen itu bisa dibilang cepat karena hanya memakan waktu selama 31 hari. Obelix dibangun dengan material seperti batu putih. Bahan ini diperoleh dari kota Cordoba, Argentina. Obelix dibangun di Plaza de la República yang terletak di persimpangan 2 jalan, yakni Avenida 9 de Julio dan Avenida Corrientes. Jalan pertama seringkali disebut sebagai yang terluas di dunia. Di beberapa titik pada jalan Avenida 9 de Julio, jalurnya memiliki 16 jalur yang dapat digunakan. Sementara Avenida Corrientes disebut sebagai jalanan yang tidak pernah tidur, sebab di sana memiliki banyak restoran pizza dan teater yang buka hingga dini hari. Bangunan ini memiliki tinggi yang mencapai 67,5 meter. Tepat di puncak Obelix ada penangkal petir. Sementara keempat sisinya mempunyai luas sebesar 8,8 meter. Mengutip The Indian Express, keempat isi tersebut melambangkan 4 kejadian penting di kota tersebut. Pertama, pendirian kota Buenos Aires pada 1536. Kemudian pendirian kota tersebut secara permanen pada 1580. Pengibaran bendera Argentina pertama pada 1582. Serta deklarasi Buenos Aires sebagai ibu kota negara Argentina pada 1880. Di bagian dalam monumen ada 7 tempat istirahat dan tangga yang terdiri dari 206 anak tangga. Tangga ini naik menuju gardu pandang dengan jendela keempat sisinya yang tidak dibuka untuk umum. Masih melansir The Indian Express, lokasi berdirinya Obelix sebelumnya sempat digunakan untuk mendirikan sebuah gereja dengan nama San Nicolas. Gereja ini yang menjadi lokasi pertama kalinya bendera Argentina dikibarkan pada tahun 1812. Bangunan yang berdiri megah di Buenos Aires ini juga kerap kali ditendang oleh sejumlah pihak. Di antaranya keputusan pembongkaran Obelix oleh otoritas kota Buenos Aires, di mana bangunan itu baru diresmikan 3 tahun lalu. Namun akhirnya keputusan pembongkaran Obelix batal dilakukan setelah adanya intervensi dari wali kota Buenos Aires. Ia kala itu menggunakan hak vetonya untuk membatalkan keputusan tersebut. Bangunan ini pun sempat menjadi korban dari berbagai serangan vandalisme. Hal ini membuat adanya penambahan pagar di sekitar monumen tersebut pada tahun 1987. Sebagai ikon Buenos Aires, Obelix sering dipakai sebagai tempat perkumpulan untuk berbagai kegiatan, mulai dari perayaan olahraga hingga demonstrasi politik.
Contoh pada 1978 ketika Argentina pertama kali memenangkan Piala Dunia. Saat itu masyarakat menonton laga di bioskop dan berkumpul di Obelix untuk merayakan kemenangan timnas mereka. Tahun ini Argentina kembali melakukan hal yang sama di Obelix, sebab timnas mereka yang dipimpin Lionel Messi berhasil meraih trofi Piala Dunia Qatar usai menaklukkan Perancis pada Minggu 18 Desember yang lalu. Jalanan di kota Rosario, kota kelahiran mega bintang Argentina Lionel Messi itu pun sesak penuh dengan lautan manusia. Beberapa jam jelang kick-off Piala Dunia 2022, hampir seluruh kota besar di Argentina berubah bak lautan manusia. Khusus di jalan-jalan protokol, nyaris tak ada celah, hampir seluruh warga Argentina keluar rumah, rela berdesakan demi nobar bersama tim kebanggaan mereka berlaga di final menghadapi Prancis. Jurnalis foto AFP merekam bagaimana meriahnya warga Buenos Aires berjejalan memenuhi Jalan 9 de Julio Avenue, salah satu jalan paling terkenal dan ikonik di kota itu. Penampakan foto udara memperlihatkan jalan raya di pusat kota Buenos Aires itu penuh dengan lautan manusia. Nyaris tak ada ruang kosong di sana, semua pasti berpesta. Sementara itu di kota Rosario, kota kelahiran sang mega bintang Argentina, penuh sesak dengan lautan manusia. Mereka memenuhi pusat kota yakni di National Flag Memorial. Di lokasi itu ratusan ribu warga menyebut merayakan kemenangan timnas Argentina atas Perancis di Piala Dunia 2022. Mereka meneriakkan yel-yel, menghibarkan bendera raksasa, serta menyalakan flare. Itulah rangkuman berita terkait keseruan hingga kericuhan yang terjadi pada saat perayaan kemenangan Argentina. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com.